Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika Pilatus bertemu dengan Yesus, ketika Yesus dibawa oleh ahli-ahli Taurat, oleh para imam kepala untuk diadili di hadapan Pilatus, Pilatus memberikan satu pertanyaan yang penting. Ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Pilatus, tapi puncak dari pertanyaan Pilatus kepada Yesus adalah, apa itu kebenaran? Pilatus bertanya kepada Yesus. Ini menunjukkan bahwa Pilatus sebagai pimpinan yang punya wewenang untuk menghakimi orang lain, ternyata Pilatus sendiri masih belum menemukan kebenaran yang sejati. Karena itulah bisa dimengerti kalau keputusan yang diambil oleh Pilatus tidak bijaksana, tidak benar, dan bahkan bisa dikatakan tidak adil. Itu yang dialami oleh Pilatus. Saudara-saudari yang terkasih, bicara tentang kebenaran, manusia tanpa Allah tidak akan pernah menemukan kebenaran. Justru ketika manusia tanpa Allah, yang terjadi adalah manusia akan semakin tersesat. Manusia akan menjadi
semakin jahat. Kalau kita hidup tanpa Allah, itulah yang terjadi. Kita akan menjadi semakin jahat. Apalagi kalau manusia memiliki kuasa, kita punya uang, mungkin kita punya jabatan, kedudukan, tapi hati kita tidak memiliki Allah, yang terjadi adalah manusia akan menjadi semakin kesetanan. Manusia akan melakukan pembenaran atas dosa dan kejahatan yang dia lakukan. Kalau kita merenungkan secara mendalam, mengapa kok Roh Kudus dikatakan sebagai roh kebenaran? Mengapa kok bukan roh kebaikan? Apa bedanya benar dan baik? Apakah sama benar dan baik? Mungkin kita bingung. Dalam hidup ini kita seringkali dikacaukan oleh istilah benar dan baik. Beda antara benar dan baik. Baik adalah persoalan tujuan. Tujuannya baik. Benar adalah soal cara. Bisa jadi orang punya tujuan baik, tapi caranya salah. Akibatnya apa? Dosa. Misalnya ada keluarga. Tujuannya baik orang tua. Tujuannya adalah memberikan anaknya makan. Ingin anaknya bahagia, tujuan. Baik tujuannya. Tapi ternyata caranya bagaimana? Mencuri. Caranya bagaimana? Korupsi. Itu enggak benar. Itu salah. Itulah yang terjadi dan dosa. Karena itulah bisa dimengerti, kalau orang tidak memiliki roh kebenaran, maka kita bisa merenungkan dalam kehidupan kita setiap hari, dalam keseharian kita, bagaimana manusia membenarkan dosa dan kejahatan hanya demi keuntungan bagi dirinya sendiri. Kalau materi kesuksesan itu menjadi Tuhan, T kecil, maka seperti yang sudah banyak terjadi adalah orang dengan mudah, orang Kristen, orang Katolik, murtad. Hanya demi jabatan. Bisa terjadi seperti itu. Tujuannya baik, supaya saya dapat karir yang bagus, Romo. Tapi caranya bagaimana? Meninggalkan iman, menjual imannya. Hal yang lain lagi, misalnya tujuannya baik, menyebarkan agama, supaya banyak orang masuk ke agamanya. Yang dilakukan apa? Caranya bagaimana? Melakukan teror di mana-mana. Caranya salah. Karena itulah, kalau manusia tidak memiliki roh kebenaran tadi, maka yang terjadi adalah orang akan menjadi penuh dengan dosa. Memang tujuannya baik. Orang berdosa itu jangan dipikir tujuannya jelek, enggak, tujuannya baik. Tapi caranya yang salah. Akibatnya apa? Orang hanya membenarkan sesuatu hal hanya demi keuntungannya sendiri, gak peduli orang lain. Orang lain mau mati, mau tersiksa, gak peduli. Yang penting saya untung, yang penting saya cuan, punya cuan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah ketika manusia tinggal dalam hadirat Allah. Dan ini diwujudkan dalam tindakan kasih. Orang yang memiliki kasih, orang yang tinggal dalam hadirat Allah, itu ditunjukkan dalam suatu tindakan yang punya kasih. Ketika manusia menciptakan damai dan kebahagiaan bagi dirinya sendiri dan orang lain, itulah kebenaran. Orang yang tidak egois. Mungkin hal yang lain lagi adalah kita bisa merenungkan kembali apa yang kita katakan mungkin, apa yang kita pikirkan. Kalau yang kita pikirkan hanya gosip, gosip belum tentu benar, bisa jadi itu fitnah. Maka sebenarnya tidak ada kebenaran yang kita wartakan. Karena itu salah satu dosa adalah gosip ternyata. Gosip itu dosa.
Apalagi kalau sudah fitnah, memfitnah orang lain. Padahal dia nggak melakukan, tapi kita mengatakan, wah orang ini melakukan ini. Padahal dia tidak sama sekali tidak melakukan, itu dosa. Karena itu kita bisa merefleksikan kembali apa yang sehari-hari kita katakan, apa yang sehari-hari kita pikirkan. Benarkah kita sudah mengatakan kebenaran? Kebenaran yang lain apa dalam yang bisa kita renungkan, kita bisa perjuangkan, bisa kita hidupi adalah kebenaran yang sejati adalah sebenarnya surga itu sendiri. Di mana Allah bertahta bersama para kudus. Jalannya bagaimana? Jalannya adalah ketika kita setia dalam iman kepada Yesus. Karena itu Yesus juga mengatakan bahwa dirinya adalah siapa? Akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Yesus gak mengatakan akulah kebaikan, bukan. Akulah kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua punya cita-cita yang sama, yakni kita ingin berkumpul bersama Allah Tritunggal yang kita rayakan hari ini, bersama juga para kudus di surga. Karena itu caranya adalah dengan setia dalam iman. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan supaya kita bisa setia dalam iman? Kita harus sungguh-sungguh menekuni, rajin berdoa, rajin ke gereja. Ini saat ini sekarang, puji Tuhan, kita harus bersyukur, situasi pandemi sudah hilang. Ini adalah kesempatan kita untuk datang kembali ke gereja. Yang selama ini mungkin nyaman dengan online dan lain sebagainya. Maka sekarang saatnya kita kembali ke gereja bertemu dengan Yesus sendiri dalam sakramen Ekaristi. Sehingga dengan demikian Yesus yang kita terima bisa menjadi pupuk bagi iman kita, bisa menghidupkan iman kita, menumbuhkan iman kita. Sehingga bisa menghasilkan buah-buah yang baik, yang nanti akan kita rasakan sendiri, orang lain juga rasakan. Setialah dalam iman, setialah untuk mengikuti Ekaristi, setialah untuk berdoa. Sehingga dengan demikian kalau kita sungguh-sungguh setia, kita nanti akan menemukan apa itu kebenaran, apa itu roh kebenaran yang Tuhan Yesus berikan kepada gereja.